Injilangan nangan donditan. Percaya kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya ini apa aja? Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu Bible-nya orang Kristen dan Bible-nya orang Yahudi? Bukan. Berarti kitab yang gua pegang, bukan yang dimaksud Quran toh? Bukan. Oke. Gitu. Orang mungkin sekarang mengiranya saya menghafal Quran saja. Alhamdulillah saya juga menghafal Injil, menghafal Bible. Gua nggak setuju kenapa? Karena Nabi Isa tidak menulis Injil. Hawariun juga tidak tercatat menulis Injil. Kita sebagai orang Islam, kita juga tahu yang namanya Injil itu apa? Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul? Betul. Setuju nggak? Setuju. Berarti Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam itu Injil yang ini bukan? Bukan. Karena Nabi Isa tidak menulis Injil. Hawariun juga tidak tercatat menulis Injil. Ada nggak? Nah, Yesus itu nyebut Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Wait a minute. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk bangsa Israel pada zaman itu. Jadi kalau nabi dan rasulnya sudah nggak ada, kemana? Kemana? Ya namanya wahyu ya. Wahyu itu kan masuk ke dalam kolbu. Perhatikan. Dia mau kaburin makna wahyu dengan kitab. Betul, dalam paham Islam, kitab itu adalah wahyu, tapi kalau sudah diperuntukkan untuk bangsa tertentu, ya masa dia harus tetap artiin wahyu masih dalam kolbu sih? Kalau kita ikutin alam pikiran si muslim yang gak pernah belajar Quran ini dengan serius, terus bagaimana dengan ayat ini? Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Di situ, ada kata di dalamnya. Di dalam apa maksudnya? Maksud lo di dalam kolbu Don? Di sini konteksnya, Isa alaihi salam kalian sudah gak ada, sudah diangkat. Jadi tidak mungkin Tuhanmu suruh pengikut Injil, mengikuti yang udah gak ada toh? Jadi, motif si manusia yang sekarang ada di depan layar HP kalian, supaya bisa mengatakan seperti ini. Ya kalau nabi-nabinya udah nggak ada, ya sudah ngikut dengan mereka gitu. Maka itu kalau mereka nanya, mana Taurat, Zabur, Injil yang asli? Ya nggak ada. Udah nggak dijanjikan dijaga. Itu namanya akal-akalan, supaya kalian lepas dari tanggung jawab untuk menjelaskan di mana dan bagaimana Injilnya Allah yang gak pernah terbukti keberadaannya di dunia ini. Di lain hal, ya masa Injilnya udah gak ada, tapi Allah perintahkan pengikut Injil mengikuti Injil sih? Coba dulu mikir, mungkin gak Injil sudah diubah-ubah, tapi Tuhan kalian perintahin pengikut Injil untuk mutusin perkara menurut Injil? Cara satu-satunya bagi yang berpendapat bahwa Injil sudah diubah-ubah teksnya, harus tafsir ini ayat sedemikian rupa supaya cocok sama pahamnya, bahwa Injil teksnya dipalsuin. Tapi, gak berhenti sampai situ, akal-akalannya kaum polemikus masih berlanjut. Perhatikan. Tapi, tar dulu, masih ada kebenarannya. Masih ada sisa-sisa kebenaran. Yang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, masih ada sisa-sisa yang berkesesuaian dengan Quran. Ini gue berani ngomong nih. Gue juga berani ngomong, kalau dia asal ngomong. Konsekuensi logis dari manusia yang mengatakan, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu Bible-nya orang Kristen dan Bible-nya orang Yahudi? Bukan. Artinya, jangan pernah katakan, masih ada kebenarannya. Masih ada sisa-sisa kebenaran. Kitab Injil kami, bukan kitab yang diturunkan oleh Tuhanmu. Kitab Injil kami adalah kitab kesaksian murid-murid Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi jelas kitab Injil kita berbeda. Kitab kami itu kitab kesaksian murid-murid tentang Yesus. Dan ingat, kitab kami gak bisa dicari kesesuaiannya dengan kitab Quran. Itu dua kitab yang beda. Injil ya harus dibandingin dengan Injil dong. Terakhir, membandingkan kitab Injil angan-angan dengan Injil kami, sama kayak membandingkan buku Harry Potter dengan buku Lord of the Ring. Itu dua kitab berbeda, walaupun sama-sama buku yang bergenre sama. Tapi keduanya beda sumber. Jadi, masukkan di sakumu konsep sisa-sisa kebenaran tadi. Itu konsep omong Boleh kosong. nggak saya katakan bahwa di dalam Quran, oon itu haram? Nggak ada sih. Memang nggak ada, tapi saya mengatakan. Boleh nggak saya bilang, kalau di dalam Quran tuh nggak boleh oon gitu maksudnya. Udah paham kan? Kenapa dia suka ngarang walaupun di Quran gak tertulis? Artinya Rasulullah itu benar enggak sih kalau saya tertulis di kitab Injil dan kitab Taurat bahwa saya ini sebagai Rasul yang diutus Allah. Di sana benar tertulis apa enggak? Nah ini kalau Rasulullah ragu, tanyakanlah kepada ahli Injil dan ahli kitab bahwa kamu tertulis di sana. Dan mereka tidak ragu. Cuman setelah kamu diutus, sudah lahir, baru mereka simpang siur. Injil Itu yang mana, pahaman Pak? saya. Bagaimana? Injil yang mana? Ya Injil yang diturunkan kepada Isa, bukan Injil-Injil yang terjemah itu. Ya, Injilnya mana? Sedangkan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu, setahu saya tidak tertulis. Nah loh, tadi dibilangnya disuruh cari nama Muhammad di Injil. Sekarang nggak tertulis. Gimana maksudnya Pak? Coba bisa Injil yang diterangkan. mana? Injil yang mana? Iya. Sebentar dulu. Memang Bible Injil? Kalau menurut kalian bukan Injil, apa? Makanya saya tanya, Injil yang mana Pak? Yang menuliskan bahwa Nabi Muhammad ada di kitab Injil dan di kitab Taurat. Iya, saya yang jawab. Saya yang jawab. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, bukan yang ditulis oleh LAI. Ya, Injil Nabi Isa mana Pak? Gitu, Mas Pak Aristo, yang mana gitu ya kan? Kan bisa kita baca ya kan? Oh, ini ada Nabi Muhammad di Injil Nabi Isa. Saya jawab. Saya suka itu pertanyaanmu. Saya yang jawab. Kalau yang begini-gini itu urusan saya. Ini Injil. Oh iya. Cakep. Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Al-Quran sama Injil beda Pak. Kalau Injil kan diturunkan untuk Nabi Isa. Al-Quran diturunkan menurut Al-Quran. Pak, menurut Al-Quran, Allah menurunkan. Oh ya, oke. Kitab suci Al-Quran ini adalah kumpulan satu, Taurat, Zabur, Injil, kemudian dilengkapi dengan Al-Quran. Ini Injil. Bible itu bukan Injil. Jadi kalau cari nama Muhammad di Bible nggak ketemu. Kepental. Jaringan beliau. Jadi saya mau tegaskan, bisa di mute dulu izin Pak Ryan, soalnya feedback. Jadi saya mau tegaskan, sampai botak kepala sariawan, ya, walaupun ada nama Muhammad di dalam Bible, mereka akan tetap ngotot bukan Muhammad. Ya. Kalau mau cari nama Muhammad itu jangan di Bible tapi di Injil. Ini Injil. Ini Injil. Ini bukan Injil. Ini Bible. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.